warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Wonosari, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, dan tidak lupa kepada Bapak Guru, Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 2 Wonosari yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam mendukung acara dari Ibu Wildanti dalam acara diseminasi budaya positif. Tidak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah kami berdiri di sini untuk membawakan susunan acara. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti dari Bu Riah Wildanti, yang keempat adalah penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua, sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Deputi monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komite SD Negeri 2 Wonosari, yang dalam hal ini belum hadir, mudah-mudahan masih dalam perjalanan. Yang kami hormati pengurus komite SD Negeri 2 Wonosari, yang kami hormati juga paguyuban SD Negeri Wonosari yang bisa hadir, Bapak Ibu Guru beserta tamu undangan, dalam ini Bu Anita sama Bu Andri dan Bu Sulis. Bu Andri yang Bu Sulis Tokogan ya. Bu Andri dalamnya mana Bu? SMP Sagani. Ya, sebelumnya mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi, dan mudah-mudahan pertemuan ini sebagai amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, sesuai dengan acara agenda hari ini, di mana Bu Riah Wildanti selalu CGG angkatan ke-11 Ibu untuk mempelajari modul 1.4 terkait dengan budaya positif, akhlakul karimah Ibu Arab. Budaya positif ya. Iya, memang budaya positif harus didengung-dengungkan. Kalau budaya negatif harus dikubur dalam-dalam. Jadi yang terbaik itu harus dikabarkan. Dan ini nanti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Riah Wildanti, mudah-mudahan bisa memberi khasanah pada kita, memberikan wawasan baru kepada kita terkait dengan dunia pendidikan yang sekarang ini sedang dalam posisi menuju ke papat 4.0 atau generasi emas, yaitu tahun 2045. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini bisa tercapai, dan mungkin insya Allah kita bisa sampai di tahun 2045, panjang umur 20 tahun lagi, sekitar 20 tahun lagi. Ya, jadi kan seperti saya kalau 20 tahun lagi kan, seperti saya masih seperti ini. Ya. Amin. Ya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu inti.
kepada Bu Lia Firdanti, kami persilakan. Terima kasih pada Bu Fatimah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Wonosari, yaitu beliau Bapak Ribudi. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus komite beserta paguyuban. Yang tidak lupa saya hormati pula teman-teman atau Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Wonosari beserta teman-teman dari sekolah lain sudah berkenan untuk hadir dalam kegiatan saya. Sebelumnya Bapak Ibu, mohon maaf saya sudah merepotkan karena sebetulnya kalau saya memberikan diseminasi budaya positif rasanya seperti bahasa Jawanya itu nguyai banyu segara, gitu nggih. Di sini saya sedang belajar, Bapak Ibu. Saya sedang belajar mengikuti program calon guru penggerak yang insya Allah akan selesai kalau diparingi lancar itu selesai di bulan Desember. Nah, pada kesempatan ini di modul 1.4 saya belajar mengenai budaya positif. Nah, untuk budaya positif itu harus disebarkan atau diseminasi, ditularkan kepada teman-teman. Sebetulnya teman-teman di sini juga sudah paham sekali mengenai budaya positif, dan saya juga di sini sedang belajar sifatnya. Kalaupun nanti banyak kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf dan mohon bimbingannya Bapak Ibu. Nah, baik, pada kesempatan ini saya akan mengisi mengenai diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, yang terlihat pada gambar di sini, saya mengambil gambar pemandangan yang ada di depan sekolah kita. Menurut Bapak Ibu, dari gambar ini apa yang terlihat dari gambar yang saya tampilkan ini, Bapak Ibu? Iya, tidak ada fotonya karena saya pengennya menilai dari gambar itu. Di situ ada banyak tanaman, betul sekali. Kemudian kalau kita lihat, kalau tanamannya itu hijau, yang terlihat pada kita itu indah, bukan Bapak Ibu? Iya, betul, sejuk, asri, indah. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya saya di sini kita kaitkan bagaimana sih sekolah kita? Sekolah itu apa sih? Begitu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Jadi gambar tadi kalau misalkan saya ambil posisinya tidak ada tanaman, gundul, hutannya juga tidak rindang, tidak indah, saya ibaratkan dengan sekolah. Sekolah itu punya tujuan, diibaratkan sama seperti tanah untuk bercocok tanam. Kalau misalkan tanah itu tidak kita jaga, tidak kita pupuk, tidak kita semai dengan baik, tidak memilih bibit dengan baik, otomatis tumbuh-tumbuhan itu tidak akan tumbuh menjadi tumbuhan yang lebat dan tidak menghasilkan buah yang bagus tentunya dan berkualitas. Nah, dalam hal ini sama dengan sekolahan. Anak-anak sekolahan itu kita ibaratkan seperti tanah untuk bercocok tanam, di mana untuk menciptakan lingkungan belajar yang indah, yang nyaman, maka nanti kita akan belajar mengenai budaya positif. Nah, di sini guru harus menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari adanya dukungan dari warga sekolah. Tidak hanya Bapak Ibu gurunya saja di sekolah yang mendukung, namun peran orang tua, anak itu sendiri juga sangat
berpengaruh. Adanya saling belajar, saling bekerja sama. Tidak mungkin suatu tujuan akan tercapai dengan baik adanya kolaborasi atau kerjasama dari semua pihak. Nah, dari hal-hal ini maka akan menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita jumpai di sekolah kita. Dulu waktu saya sekolah, waktu saya kecil itu ada yang namanya hukuman. Ya tidak Bapak Ibu, tidak hanya di sekolah, bahkan di rumah saja seperti itu. Dengan orang tua kita, dengan ibu kita, dengan ayah kita, dengan sanak saudara dan sebagainya. Ataupun di lingkungan-lingkungan kita itu kental sekali dengan yang namanya hukuman. Nah Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Ketika pemberian hukuman, apakah menurut Bapak Ibu itu dapat mendisiplinkan siswa? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Jawab saja. Kalau saya jawabnya iya dijawab. Tapi nanti kita belajar. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tidak apa-apa dijawab iya. Yang kedua, pemberian hadiah. Apakah dapat meningkatkan prestasi siswa? Bisa. Ya. Terus, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya. Nah, kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Iya apa bukan? Iya. Nanti kita belajar sama-sama, ya. Nah, kemudian apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, apa saja nilai-nilai universal di sekolah kita? Tentunya pada kurikulum Merdeka kita kental sekali dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, di sini budaya positif harus adalah wujud dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yaitu melalui profil pelajar Pancasila. Biasanya kan kalau pagi-pagi sudah nyanyi dengan anak-anak ya, pelajar Pancasila gitu kan, beriman dan bertakwa gitu. Nah, ini adalah perwujudkan untuk mencapai budaya positif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal tadi, pelajar profil Pancasila. Ada beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ada 6 dimensi. Nah, adapun konsep-konsep inti yang akan kita bahas di sini untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ada kebutuhan dasar manusia dan juga posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir itu masih kurang, hanya segitiga saja, tapi yang betul adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu pasti sudah pernah mengikuti diseminasi mengenai segitiga restitusi. Tapi saya sendiri kalau tidak belajar memang tidak tahu dalamnya restitusi itu apa. Nah, oke, kita nanti akan bahas satu persatu dari poin-poin ini, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Nah, dari keenam nilai-nilai ini adalah konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, apa makna disiplin? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu adalah artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu biasanya kental sekali dengan hukuman. Ya apa tidak Bapak Ibu? Ya, tujuannya adalah untuk patuh. Padahal disiplin itu adalah suatu proses belajar. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita mendengar kata disiplin, anak saja biasanya sudah tidak nyaman. Saya harus seperti apa? Saya berangkat terlambat, nanti saya dihukum. Saya harus lari-lari keliling lapangan. Nah, padahal disiplin itu bukan seperti itu. Jadi disiplin itu adalah belajar. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, bukan itu. Tapi disiplin itu adalah prosesnya, proses belajar. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin itu tidak ada paksaan, tidak ada sogokan, tidak ada ancaman, tidak ada hukuman. Nah, disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri sendiri. Ya apa tidak? Terkadang ketika kita memiliki keinginan kepada diri kita sendiri, terkadang kita harus memaksa orang lain untuk harus mengikuti apa yang kita inginkan. Iya apa tidak Bapak Ibu? Iya. Nah, di sini makna disiplin kontrol adalah belajar kontrol diri sendiri dengan menggali potensi kita, menggali ke potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua ada semua perilaku kita itu memiliki tujuan. Tujuannya yaitu berasal dari teori motivasi. Teori motivasi itu ada motivasi yang berasal dari luar diri kita sendiri atau yang disebut dengan teori ekstrinsik, dan ada teori yang berasal dari dalam diri kita sendiri yang dinamakan intrinsik. Pada teori ekstrinsik ya betul, yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri, yaitu dengan cara nilai-nilai kebajikan universal tadi, dengan cara melaksanakan nilai-nilai universal yang berasal dari profil pelajar Pancasila. Nah, dari nilai-nilai ini maka kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu guru di sekolah semuanya sudah menerapkan keyakinan kelas pada awal pembelajaran, nggih. Nah, berikutnya adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini pada guru yaitu 1 sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi guru sebagai teman, yang keempat posisi guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Nanti kita lihat posisi kita sekarang ada di mana.
Begitu. Ya, selanjutnya ada yang namanya segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi ada 3 langkah yang digunakan dalam restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol berikutnya yaitu realitas atau kebutuhan. Kebutuhan kita dengan orang lain itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang pasti memiliki gambaran diri masing-masing. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita ingin orang lain seperti yang kita inginkan, tetapi belum tentu orang lain itu mau menerima yang kita inginkan. Nah, begitu. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu akan terpenuhi kalau kita memiliki 1, bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia itu adalah 1, bertahan hidup. Ya, pastinya bertahan hidup dengan cara mencari nafkah, makan, minum, itu kan kebutuhan hidup. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu bagaimana kita dapat menguasai diri sendiri atau memaksa orang lain itu mau atau mengikuti diri kita sendiri. Itu adalah sifat dasar manusia atau kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Pasti yang kita inginkan dalam hidup itu adalah memiliki kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan juga kebebasan. Nah, ini tadi teori motivasi perilaku manusia. Ada 2, yaitu motivasi eksternal dan internal. Berikutnya Bapak Ibu, di sini ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu mungkin dulu pernah mendengar ataupun pernah merasakan. Kalau saya merasakan tidak, tapi melihat teman yang di poin nomor 1 mungkin iya. Dan mungkin ada sebagian guru yang pernah menerapkan hal tersebut. Contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, mencatat ini merupakan hukuman. Kenapa hukuman? Karena anak itu melakukan sesuatu. Sesuatu apa yang dilakukan anak itu? Yaitu terlambat ke sekolah. Nanti kita telaah ya Bapak Ibu, bedanya hukuman dengan konsekuensi dengan melihat soal ini. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, Bapak Ibu, dari yang pertama tadi saya tidak akan terlambat lagi, termasuk hukuman fisik apa hukuman verbal? Psikis ya. Termasuk fisik juga karena anak fisik. Iya, terus kemudian yang kedua lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Itu termasuk hukuman juga. Kenapa hukuman? Karena bentuknya fisik, mengajak anak itu untuk lari mengelilingi lapangan. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan merupakan konsekuensi karena dia sudah melakukan sama-sama melakukan kesalahan, tapi beda konteks ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa ini konsekuensi? Nah, kalau kita kaitkan di yang nomor 2 itu adalah mengelilingi lapangan karena terlambat hadir. Namun di soal berikutnya lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Ada kata 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bisa saja konsekuensi karena kemungkinan guru itu sudah melakukan kesepakatan kelas. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Itu adalah bentuk dari hukuman karena salahnya adalah tidak menggunakan
sepatu warna hitam. Hukumannya adalah melepas sepatunya. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Itu artinya konsekuensi. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yang pertama yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau siswa kita terlambat sekolah tanpa kita tanya, tiba-tiba langsung disuruh muteri lapangan, bagaimana perasaan anak tersebut? Pasti sakit hatinya ya. Dan itu pun akan membekas sampai kita besar, bahkan sampai kita tua pun itu masih teringat. Ya tidak? Iya. Terngiang, itulah hukuman. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati, pasti lari mengelilingi lapangan, tidak menggunakan alas sepatu, kakinya sakit, tidak sengaja ada paku. Sakit secara fisiknya, capek. Dalam hatinya dia juga sakit hati dan malu tentunya, apalagi disaksikan dengan teman-temannya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ya apa tidak? Iya, benci. Tidak merasa bersalah tapi akan menjadi pembenci. Mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Karena bisa saja ketika ada paksaan atau hukuman, anak itu berbohong. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, malu untuk mengakui. Jadi biar tidak dihukum, ya arah amannya mending berbohong. Akhirnya dia menyembunyikan kesalahan. Merasa marah, rasa bersalah, diperlakukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau misalkan gurunya sudah menerapkan kesepakatan, namun anak itu tadi terlambat 10 menit, termasuk konsekuensi. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek, berbeda dengan hukuman. Waktunya pendek pada saat itu. Menggantikan buku temannya tadi, kalau sudah digantikan pada awal itu anak pasti merasa marah, ya apa tidak? Tapi setelah bukunya digantikan dalam waktu yang pendek, dia akan lupa kalau sudah digantikan. Anak menghargai disiplin. Ada stimulus dan tanggapan. Kalau misalkan bukunya dicoret-coret, kemudian digantikan, pasti kan ditanya sama bu gurunya, kenapa kamu mencoret-coret buku temannya? Nah setelah itu pasti anak punya alasan. Kalau anak itu menggantikan, maka ada tanggapan dari temannya, atau temannya yang diganti bukunya juga bisa berterima kasih, dan anak yang melakukannya bisa meminta maaf. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, berikutnya adalah restitusi atau segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membentuk murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen 2004. Monggo Bapak Ibu sambil bisa habis. Nah, Bapak Ibu, dalam hukuman
dan disiplin, konsekuensi dan restitusi di sini akan menciptakan identitas. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi peran kita sebagai guru, kita mau memposisikan diri kita seperti apa. Kalau kita memberikan hukuman, merupakan akan membentuk identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan pada anak itu pasti terjadi. Kemudian, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Bisa-bisa muridnya dendam sama gurunya. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Ya betul, mendapatkan keadilan, tapi hanya untuk korbannya saja, pelakunya tidak. Murid atau anak akan merasa tersakiti. Perilakunya pasif, agresifnya meningkat. Sedangkan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi tadi dijelaskan bahwa sesuatu itu harus terjadi. Tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka yang pendek. Nah, kemudian bagaimana dengan restitusi? Restitusi itu adalah pilihan. Kita memberikan pilihan kepada siswa. Menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid mendapatkan penguatan. Kemudian masalah dapat terpecahkan. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu tidak untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Memberikan tawaran kepada siswa, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi memberi fokus kepada solusi yang dihadapi siswa. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak membuat anak itu minder pada teman-temannya. Berdasarkan bagan tadi, penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sifatnya tidak terencana, bersifat satu arah. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, ataupun kata-kata kasar. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini ada hukuman. Nah, Bapak Ibu, tentunya pada di awal pembelajaran itu kita sudah menerapkan keyakinan Bapak Ibu, mengapa kita memilih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjawab mengapa kita memilih, mengapa harus keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan? Nah,
Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai motor atau roda 2? Nah, tadi mengapa bukan keyakinan, mengapa peraturan? Nah, sekarang saya tanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, tentunya kalau kita menggunakan helm pasti untuk keselamatan. Jadi itu aturan, ada sebab akibatnya. Nah, bagaimana ketika kita tidak menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin kalau sekarang sudah tidak ada corona, tidak begitu pakai masker setiap saat. Tapi sebetulnya kalau kita sadari, ini juga penting karena kaitannya dengan udara atau kesehatan atau keselamatan. Nah, di sini ada keyakinan kelas berdasarkan aturan yang ada. Di sini ada peraturan, sudah ada peraturan. Gurunya membuat peraturan di sini. Selalu mengembalikan buku di tempatnya. Kalau kita membuat keyakinan kelas seperti itu biasanya ya, saya sendiri juga seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, kemudian jangan berlari dari kelas atau koridor. Bagaimana kita membentuk keyakinan kelasnya? Nah, untuk membentuk keyakinan kelasnya, ketika kita sudah membuat peraturan, harusnya kalau nanti kita bahas mengenai keyakinan kelas, bagaimana kita membentuk atau langkah kita untuk prosedur dalam membuat keyakinan kelas. Nah, di sini sudah ada peraturan, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Dalam keyakinan kelas, kita untuk dibuat di kelas kita dengan kata-kata, karena kita sifatnya mengembalikan buku pada tempatnya, maka tujuan siswa itu adalah bertanggung jawab. Nah, keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kenapa tulisannya kok dilarang mengganggu orang lain? Di keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu adalah menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Di keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba adalah kesehatan. Kemudian bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain atau budaya bersabar. Kalau di Jepang orang-orangnya tidak seperti kita ya, pengennya cepet-cepetan. Menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian menggunakan masker, keselamatan atau kesehatan. Jangan berdiri di kelas atau di koridor, merupakan keselamatan atau keamanan. Nah, Bapak Ibu, dalam membentuk suatu keyakinan kelas, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, pasti Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan, yaitu mempersilahkan warga sekolah mencurahkan ide tentang peraturan yang akan kita sepakati. Pastinya kita mengajak anak-anak itu, ayo kita membuat kesepakatan kelas bersama. Anak-anak disuruh maju menuliskan apa yang akan menjadi kesepakatan kelas. Kemudian mencatat semua masukan, semua yang dituliskan anak kita catat. Nah, tadi di sini di poin 4. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, kalau dalam peraturan kelas tadi, di sini ada kata dilarang mengganggu orang lain. Jadi kalau dalam keyakinan kelas itu harus
dari kata-kata negatif diganti dengan kalimat positif. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan tersusun menjadi keyakinan kelas di sekolah. Jadi guru itu ditinjau apakah sudah sesuai apa belum. Kemudian biasanya siswa itu kan menuliskan kalimat atau kesepakatan kelas yang sama, kita telaah bareng-bareng. Nah, seperti itu. Kemudian ganti dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Setelah itu tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah, tinjau ulang keyakinan kelas yang tersusun dari nomor 3 sampai nomor 7. Guru meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya diterapkan di kelas saja, di sekolah juga bisa. Misalkan kalau dari paguyuban, ketika kita nanti ada paguyuban, kumpulan paguyuban, kita pengen siswa kita seperti apa, kita tuliskan di depan, kemudian nanti kita buat dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Setelah itu kita tinjau. Setelah ditinjau, maka semuanya wajib menyetujui dan ada tanda tangannya. Nah, kemudian keyakinan kelas selanjutnya yang terakhir adalah ditempel di dinding kelas. Jadi kalau hanya diingatkan saja terkadang lupa. Saya pun seperti itu, mudah lupa. Sekarang bicara, nanti setelah itu lupa. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Tadi di sekilas sudah saya jelaskan ya, bahwa kebutuhan dasar manusia itu tadi harus ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan yang paling utama adalah bertahan hidup. Manusia itu tidak mau lepas dari ini. Penguasaan untuk menguasai dirinya dan orang lain itu adalah sifat dasar kebutuhan manusia. Dan kita tidak bisa menolak, termasuk makan dan minum. Itu adalah bertahan hidup. Ya, survival, betul. Nah, di sini bertahan hidup tadi sekilas sudah ya, rasa diterima, penguasaan dan seterusnya. Nah, sebagai guru kita memiliki posisi kontrol tadi. Di awal kita tadi meyakini bahwa menghukum dapat mendisiplinkan siswa. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, 5 kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman dan pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, mari kita refleksi, kira-kira kita sudah pada posisi yang mana? Kalau saya mungkin baru di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tapi mudah-mudahan nanti setelah kita tahu, kita jadi sadar, kita bisa menerapkan posisi kita di posisi yang mana. Nah, berikut ada contoh posisi kontrol kita sebagai guru. Mari kita refleksi bersama, sebaiknya apa yang harus kita terapkan dalam posisi kita sebagai seorang guru ataupun sebagai orang tua. Nah, ini adalah contoh posisi kontrol kita sebagai guru maupun sebagai orang tua terhadap murid kita. Posisi kontrol ini adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi
masalah tersebut. Nah, ini adalah contoh dari posisi kontrol sebagai penghukum. Gurunya ada guru piketnya di situ, kemudian siswanya datang. Nah, langsung ditanya dengan nada yang keras, ya, kalau posisi penghukum. Nah, kira-kira begitu. Memaksa, ya Pak tidak Bapak Ibu? Ya, memaksa. Langsung dijustifikasi, malas. Ya, betul. Sudah 2 kali, Pak. Nah, tidak diberi kesempatan untuk berpendapat kan, langsung dijustifikasi. Ya, saya pun sebagai orang tua biasanya seperti ini. Nah, kita sadar kita harus seperti apa. Ya, jadi refleksi. Nah, ini adalah contoh penghukum. Menunjuk, ya apa tidak? Biasanya langsung menunjuk anak, menghardik, berkacak pinggang, langsung menenteng. Ya tidak, berkacak pinggang anaknya dari jauh. Kita sudah seperti ini kan, sudah kita lakukan. Nah, nanti ada Pak posisi yang seperti itu, mari kita lihat. Nah, menjadi pendendam, anak itu menjadi pendendam. Nah, di sini ada posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini masih guru piketnya. Begitu. Nah, nadanya lebih lembut dari yang tadi. Nah, kata-kata ini nanti ibu yang ditegur karena tidak bisa menghina. Iya, aku suka. Sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Jadi posisi guru itu membuat anak merasa anak yang bersalah. Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Kan melemah, memelas kepada anak. Kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi Ini pembuat kurang bandel sih siswanya ini. bicara dengan nada Karena posisi kita sebagai Agis. Nah, suaranya cenderung melembut, lebih tenang. Dampaknya kepada anak, murid merasa membentuk identitas yang gagal, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungannya. Nah, ini adalah posisi guru sebagai teman. Sering ngobrol, sering ngopi ini ya. Iya. Iya. Memposisikan diri sebagai teman. Ya, karena masih dalam satu masalah. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat Karena posisinya sebagai teman. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat? Bahasanya sama seperti siswanya. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Nah,
Bahasanya seperti itu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Yang menyelesaikan absennya gurunya. Guru berbicara dengan nada suara ramah, Suaranya ramah. cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab. Iya, senang, aman, akrab. Kita adalah identitas sukses atau berhasil. Sudah menciptakan identitas sukses atau berhasil. Karena itu masuk dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya, hanya orang tertentu, kemudian akan bergantung pada orang lain. Kemudian yang keempat adalah posisi kita sebagai pemantau. Langsung ditanya, hampir mirip dengan penghukum. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa? Tapi di sini sudah menanyakan peraturan. Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi Sudah menanyakan konsekuensi. pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, di sini peran guru hanya sebagai pemantau. Penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan lebih formal. Ya, ini yang terakhir adalah posisi manajer. Kalau tadi sudah menanyakan peraturan dan konsekuensinya di pemantau. Pagi, Bu. Nah, Maaf, Bu. Saya terlambat. anak itu sudah tahu dia terlambat. Saya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Guru mengingatkan. Dari mana ini, Karen? Maaf, Bu. Saya lupa salah tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Guru menanyakan keyakinan kelas. Diri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Nah, anak mengingat kesepakatan kelasnya. Keterlambatan ini. Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan itu? Kemudian memberikan tawaran solusi. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan? Dan ada solusi dan alternatif. Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu
sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Gambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Dari kelima posisi kontrol tadi, Bapak Ibu, mungkin kita juga sudah berefleksi ya, selama ini kita di posisi yang mana. Dan posisi manajer itu juga sebetulnya kita sudah terapkan, tapi kita tidak tahu itu namanya apa, begitu. Ya, tidak sadar. Nah, saya pun seperti itu. Waktu ketika saya membuka modul, saya melihat video ini. Oh, saya itu karakternya seperti ini. Ternyata boleh apa tidak? Ya boleh-boleh saja. Tapi dampaknya terhadap anak itu akan seperti apa terhadap anak tersebut, begitu. Nah, ini tadi posisi kontrol sebagai penghukum akan membentuk identitas yang gagal, kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, tadi juga akan membentuk anak itu menjadi pribadi yang gagal, karena kalau orang tuanya kita di rumah pun menerapkan seperti itu terhadap anak kita, kemudian nanti kalau seperti ini yang kena marah sama bapak nanti ibunya kalau kamu tidak disiplin, kalau kamu tidak mau menyapu, tidak mau mengepel. Jadi anak itu akan merasa bersalah, kemudian anak itu juga akan tidak percaya dengan dirinya sendiri. Kemudian ada pun identitas berhasil ataupun sukses bisa menggunakan identitas menjadi teman ataupun menjadi pemantau. Itu bisa-bisa saja. Namun kalau kita menerapkan posisi kita sebagai teman, rasanya anak itu juga bisa lama-lama menjadi semaunya sendiri. Jadi tidak ada rasa menghargai orang lain. Kemudian pemantau di sini juga menyesuaikan, tadi juga sudah ada peraturan, sudah ada menanyakan keyakinan, tetapi anak itu belum membuat dirinya sadar bahwa dirinya itu melakukan kesalahan. Jadi identitas yang disarankan adalah menjadi posisi kontrol kita sebagai manajer. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi dalam segitiga restitusi itu tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan restitusi. Kalau restitusi itu hanya sifatnya pada kesalahan-kesalahan anak yang masih dalam konteks kecil. Tapi kalau kaitannya sudah dengan hukum, kita tidak bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini tadi posisi penghukum, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini segitiga restitusi, poinnya di sini. Nah, segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur dan disiplin. Dalam kegiatan segitiga restitusi yang dapat diterapkan kita kepada siswa ataupun kita sebagai orang tua terhadap anak kita, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, dalam hal menstabilkan identitas bisa ditanyakan dulu kepada anak. Anaknya jangan dimarahi di depan umum, tapi anak itu bisa dengan cara kita panggil dulu anak tersebut. Kemudian tanyakan. Kalau tadi kan terlambat sekolah gitu guys, tanyakan dulu kenapa terlambat sekolah. Itu adalah bentuk dari menstabilkan identitas. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Misalkan tadi yang pertama menstabilkan identitas, anaknya ditanya dulu mengapa terlambat begitu. Biarkan anak itu memberikan alasannya, berpendapat alasannya apapun. Kita terima saja alasannya. Kalau kita langsung justifikasi, anak itu pasti akan marah dan benci terhadap kita. Kemudian setelah itu, setelah menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah, ketika anak sudah menyebutkan alasannya, tanyakan kepada anak, apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar apa salah. Nanti anak itu merasa
dirinya. Nah, setelah itu kita tanyakan, menanyakan keyakinan kelasnya, keyakinan yang sudah kita buat tadi di awal. Kita tanyakan kepada anak itu, ketika kau sudah memvalidasi tindakan yang salah, apa tindakan kamu benar? Nanti kan anak merasa sendiri. Misalkan anak itu bersalah, nanti anak itu akan mengatakan bersalah seperti itu. Nah, setelah itu tanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Misalkan anak itu menjawab karena tadi terlambat sekolah, berarti tidak. Kalau keyakinan kelas dengan kata-kata tidak boleh negatif ya, harus positif ya. Berarti kalau tadi terlambat sekolah, keyakinan kelasnya kira-kira apa? Mematuhi peraturan sekolah. Tanyakan apakah sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita, peraturan sekolah kita. Nanti anak itu akan menjawab belum. Setelah itu nanti anak itu dimotivasi bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian tanyakan langkah selanjutnya anak itu akan seperti apa. Nah, setelah itu ketika kita sudah selesai memberikan motivasi atau memanggil anak itu, dia akan kembali kepada teman-temannya dengan rasa tidak terbebani, dan anak itu punya penguatan. Oh, tadi saya melakukan kesalahan, berarti biar tidak melakukan kesalahan, tadi saya seperti ini, besok saya harus seperti apa, seperti itu. Nah, ini masih segitiga restitusi. Tadi menanyakan ini, yang pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Tanyakan dengan kata-kata seperti itu. Misalkan, mohon maaf Bu, saya terlambat. Terus tanyakan, tidak apa-apa. Setiap orang itu pasti pernah melakukan hal seperti itu. Nah, setelah itu validasi tindakan yang salah. Nah, tanyakan kira-kira apakah yang kamu lakukan itu sudah benar apa belum, seperti itu. Nah, kalau sudah, baru kita tanyakan ke kesepakatan kelasnya, atau nilai-nilai di rumah pun bisa menerapkan kesepakatan kelas. Misalkan jam sekian itu anak harus mengaji, harus belajar dan seterusnya. Itu bisa ditulis, ditempel. Nanti kalau anak itu tidak melakukan hal tersebut, ingatkan kepada anak kita. Seperti itu. Kemudian nilai-nilai yang telah disepakati tadi. Terus kamu tanyakan juga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa supaya anak itu punya tujuan yang akan kita capai. Seperti itu pada anak. Nah, di sini ada video lagi, contoh segitiga restitusi. Kalau tadi contoh dari kontrol kita sebagai guru, kalau ini adalah segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosser atau William Gosser. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ingin mendalami lagi, nanti bisa kita belajar bersama modulnya. Yang masih dalam lagi modulnya. Kemarin saya sudah mencoba menerapkan ini. Mungkin kalau Pak Biun dengan Pak Biun ya, karena saya minta bantuan dengan Pak Biun. Tapi ya karena grogi, kita mukanya belum bisa natural begitu, karena kita juga masih sama-sama belajar. Tadi menstabilkan identitas.
anaknya dipanggil. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Sedang memberikan alasannya pada gurunya. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya. Tanyakan alasannya. Saya diam aja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajib lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bikin itu gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah lulus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Tanyakan kepada anaknya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Menanyakan keyakinan kelas pada restitusi yang ketiga. Keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Tanyakan tujuannya menjadi Tanggung jawab kali ya. orang yang seperti apa ke depan. Biasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ajak anak untuk memikirkan bersama guru dan muridnya. Nah, demikian tadi contoh video restitusi. Seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Prinsip pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dan Pada identitas, menstabilkan identitas dapat membentuk anak menjadi dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Terima saja alasannya. kita bisa mengajukan pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang Kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar bukan? Seperti itu terhadap anak. Atau manusia tidak ada yang sempurna. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk mengajukan pertanyaan dalam menstabilkan identitas kepada murid. pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, karena tadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Pasti ingin memenuhi kebutuhannya. Coba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali
nadanya tidak menghakimi dan tidak memojokkan siswa. posisi positif. Satu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Dua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan Yang terakhir tadi menanyakan keyakinan. bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap memainkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memainkan keyakinan-keyakinan yang aneh murid. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nah, jadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu bisa diterapkan di sekolah, di kelas, dan di rumah. Gambaran sebuah kelas yang ideal memberikan. Empat, kamu ingin menjadi orang seperti Tanyakan kepada siswa ingin menjadi atau anak kita ingin menjadi seperti apa, menjadi pribadi yang bagaimana. sendirian restitusi. Perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Dua, kesediaan orang untuk melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Lima, waktu. Perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada tahapannya dalam menyelesaikan masalah. Bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Kalau sekiranya masalah itu tidak berat, misalkan anak kok lupa membuang sampah tidak pada tempatnya, ketika kita melihat, kita bisa panggil anaknya dan tidak harus menggunakan semua ketiga tahapan restitusi. Kita bisa langsung tanyakan ke keyakinan kelasnya saja, tidak apa-apa. Namun kalau misalkan masalahnya sudah berat, karena kemarin kalau saya ambil contoh kemarin adalah masalahnya atau kasus yang saya ambil, yang pertama itu adalah anak tersebut bermain bola di dalam kelas. Itu kan sudah salah ya, karena bermain bola di dalam kelas itu memang sudah tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, tiba-tiba bola itu terkena plafon. Nah, kasusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu anaknya saya panggil, saya coba untuk menyelesaikannya menggunakan segitiga restitusi. Itu biasa tidak pakai sepatu lagi karena anak tersebut sepatunya di dalam jok motor, ternyata motornya dibawa bapaknya. Jadi terpaksa
tidak menggunakan sepatu. Tapi saya tidak menghukum, saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi serangkaian diseminasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya apabila masih banyak kekurangan, itu berasal dari diri saya sendiri selaku CGP Angkatan 11 yang sedang dalam proses belajar. Harapan saya ketika saya mendapatkan ilmu baru, saya bisa menularkan kepada teman-teman, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua seperti itu. Demikian dari saya, kurang lebihnya banyak kekurangan dan kehilafan. Apabila Bapak Ibu masuk, terima kasih atas waktunya sudah mau direpotkan saya. Dari saya cukup sekian, paling nanti saya minta refleksi dari pembelajaran yang tadi saya sampaikan sebagai bahan saya refleksi ke depan untuk lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung-bingung Bapak Ibu, tuliskan perasaannya, kemudian pengalamannya bagaimana, apa biasa-biasa saja, sudah biasa didengar, ataupun menjadi tahu, menjadi tambah ilmu baru, menjadi senang dan banyak tahu tentang apa ini? Pasti budaya positif ya, disiplin positif. Kemudian penyampaian materi bagus, saya jadi menjadi memahami dan mendapatkan wawasan baru, menjadi guru yang baik sesuai dengan posisinya. Amin. Kemudian pengalaman yang sudah baik dan apa ini? Menambah ilmu untuk pengetahuan saya. Saya menginspirasi dan sangat menambah wawasan bagi saya. Alhamdulillah kalau menginspirasi